aturan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 itu tentang jabatan fungsional tuh guru itu dia wajib diuji kom. Wajib seluruh guru. Iya. Rencana tanggal 4 ini karena Seluruh nasional. iya, diplot. Itu kan sudah diplot sesuai jadwal. Jadi kalau Palembang itu kita dapat jadwal itu tanggal 4. Jadi tanggal 4 itu kalau sesuai jadwal ya. Kalau untuk guru muda ke Madya berarti kan dari 3D Gede. 3D ke Oh iya, 4A. Itu tanggal 4 itu jam 12. Itu sesi ke-63. Bayangkanlah, sesi ke-63. Jadi sesi 63 itu Palembang itu jam 12.30 sampai jam 15.40. Berarti bukan di dinas, karena di SIM PKB itu lihat Ya, masih di dinas pendidikan lantai 3 dinas aula pendidikan. kan. Rencananya di situ karena ada teknis lah kemarin itu. Aula kita lagi direhab ternyata kan. Nggak dikontrak kan? Aula itu lagi direhab, kita juga ya udah tahu ternyata lagi diperbaiki lah. Oh. Akhirnya segera dipindah ke di dinas, di SMP 19. Nah, yang informasi penting nih yang P3K ini berarti Ya. kalau dia memang syarat untuk perpanjangan kontrak kan P3K angkatan pertama itu 2020 kan? Iya, iya, iya. SK-nya kan berarti 2024 akhir habis. Iya. 2025 itu sudah harusnya taken kontrak ya kan? Iya. Berarti dia harus uji kom nih berarti. Ups, ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Oke. Mulai. Lanjut. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik. Baik ya? Nah, lama kita udah syuting sini Pak Adi. Iya. Dari pilpres sampai nak pilkada. Pilkada. Kayaknya kemarin disewa nih. Jadi, sampai studio nggak disewa uang untuk posko. Aduh. Ini kabarnya ada posko ini nak disewa lagi. Posko lagi nih, posko pilkada nih. Palembang 1 nih. Ya. Tinggal siapa yang paling mahal ya? Nah, iya. Deal-dealan disapu. Iya, daripada kosong kan? Iya benar juga. Daripada kosong. Daripada kosong. Jadi studio ini lama nganggur jadi. Kemarin kan pilpres nak disewa sama 04 kan. 04. Ini lama kita udah syuting di sini. Pak Adi Iya. juga sibuk sekarang nih. Ah, iyalah. Lah jarang jinguan sekarang. Iya. Ya apa waktu orbitnya berbeda. Beda. Jadi Pak Adi ini sekarang lah kabak sekarang. Iya, kabak. Katanya bagian. Bagian. Biasa lah, biasa. Namanya hidup kan berputar. Iya. Berputar. Nikmati baik. Iya, yang biasa lewat depan WLT itu noleh kiri. Ah, Pak Adi. Pak Adi ini bukan. Anu Pak Adi. Dia kabar Pak Adi dari situ. Ya namanya ya aku malas ke dinas apa urusannya ya sama aku dia. Ya masih banyak yang lain kan. Masih banyak yang lain lah. Jadi sibuk apa sekarang? Yo sekarang dikasih amanat ngurus uji kom. Uji kom ya. Tetap uji kom. Uji kompetensi. Uji kompetensi. Terus lagi kan karena masih admin SIM PKB ngurus PPG juga, insya Allah baik Daljab maupun PPG dalam jabatan Prajab. Kemarin kan ada banyak dari apa anak-anak mahasiswa itu yang nanya Prajab. Jadi ya kebenaran masih Prajab kan? Masih kan kalau edaran GTK itu sampai tanggal 15 Mei. 15 Mei itu. Jadi masih kalau yang belum daftar Ya, masih ada waktu ya? Masih ada waktu lah sampai tanggal 15 kalau nggak salah tuh. Kalau Daljab? Daljab itu kemungkinan setelah Prajab. Yo, Daljab Prajab. Nggak mungkin barengan kan? Ya kan logis ya. Nggak usah dicerna itu pembicaraan yang santai. Daljab sesudah Prajab. Sudah Prajab. Kan dia tuh kan kalau di kementerian itu kan terjadwal dan terstruktur. Gitu. Nah itu. Jadi kita udah bisa istilahnya apa comot-comot lompat tuh nggak bisa. Jadi sudah ada jadwal kayak itu. Informasi dari Bu Nunu katanya tidak lagi kate tes. Langsung panggilan. Panggil maksudnya? Panggilan PPG. Ya kan, Daljab. ya kan tetap dipanggil. Ya maksudnya tidak kate lagi seleksi administrasi apa dia kemana? Apa? Prioritas. Kemungkinan mah itu. Cuma kan kita belum tahu tuh teknisnya kayak mana. Karena kan ya mungkin dari pusat juga sudah nyiap ke formula yang terbaru kayak mana kita belum tahu. Kan kemarin Bu Nunu live IG ya, ngomong ke masalah PPG. Jadi, tapi kalau aku lihat secara pribadi ya kalau untuk apa tes kompetensi masih lah. Ya, standar ya sekarang kalau dia udah pakai tes standar ngukurnya dari mana? Karena dia itu ngomong seluruh guru tuh harus
ada sertifikat kompetensi Ya, seluruh guru. seluruh guru Wajib. Jadi yang itu tadi yang tanpa pretest tadi tanpa langsung pretest. Tapi jangan, aku bukan nyanggah nih, tapi ini kan berdasarkan itu tadi, dak kati ilmu di kuliah, dak kati ini ilmu kehidupan, maksudnya main. Iya, ini kan jarang kuliah, nggak ada bahan kuliahnya. Jadi kayak ini dari beneran aku ini pelaku pemain lama. Jadi kan sertifikasi ya, kan endingnya sertifikasi. Nah, program ini kan dari mulai portofolio 2006 sampai 2009 nggak salah itu. 2009 akhirnya berubah jadi PLPG. PLPG ya, PLPG sekian tahun sampai berubah jadi PPG. Nah, itu kan masih sampai sekarang pun mungkin ya kalau banyak tidak, mungkin ada sekian persen yang permasalahan yang masih ada. Contoh kemarin di kita itu ada yang guru tapi sudah kita konversi, ada yang sertifikatnya udah sesuai dengan sertifikat ini ya, serdiknya udah sesuai dengan S1 dia. Belum lagi ada yang kayak masalah linearitas. Belum lagi yang terkait Ekin kemarin itu ada yang guru yang DP itu ternyata dia tidak terangkut di SMA SMK. Nah, itu kan ada permasalahan di daerah yang mungkin harus memang tidak banyak. Cuma ya Mbak, itu kan jadi PR juga. Itu kalau di Dapodik tuh Pak Adi, yang guru kelas tapi serdik dia tuh di luar guru kelas ya, itu warning itu. Warning kalau sekarang ya, kalau sekarang warning. Berarti kalau warning itu ada kemungkinan invalid berarti. Ya, tapi kan mungkin kan dengan adanya peraturan yang terbaru tentang linearitas itu kan, mungkin kayak di by system mungkin kan disesuaikan, diselaraskan. Contoh kan kayak P3K sekarang kan dari bahasa Inggris bisa. Guru SD ya, guru kelas ya. Guru kelas, terus lagi dari guru PAUD TK bisa jadi guru SD. Nah, ini kan mungkin by system Dapodik mungkin kayaknya tinggal disinkron by system. Karena posisi sekarang masih warning sekarang. Warning benar. Yang apa? Serdik dia matematika, serdik dia dari IPS. IPS itu. Dia bisa tapi warning. Warning benar. Banyak kemarin yang lapor masalah info GTK-nya kalau tidak salah, yang udah valid lah. Sudah valid ya. Jadi aku jawabnya santai. Aku udah ngurusin Dapodik lagi. Tadinya awal kita gagal buat resep, akhirnya masih buat resep dulu. Iya. Coret-coretan resep dokter itu kan ini kan kertas sih buat resep. Ya udah baca Pak Adi. Kalau wong sudah lemak di dokterin, nak ke dokterin terus. Padahal dokter ini ada praktek lagi. Praktek lagi, izinnya dicabut. Pak Adi curhat. Nah, kadang kasih dengan guru juga kan, lempar sana lempar sini. Kita kan ya masih ada kompetensi sosial. Sudah aja aku sama aku, walaupun kita buat resep, perbaiki ini. Jadi kalau mau ya minum 3 kali sehari ya, tebus di apotek ini ya gitu. Berarti Pak Adi praktiknya sudah dicabut. Cabut, izin operasi, izin praktik dicabut. Tapi masih lah. Tapi masih status dokternya masih ada. Masih. Padahal dia ngomong, aku udah ngeluarin resep lagi Pak, buat resep. Sudah buat resep. Jadi kita bahas masalah apa nih? PPG apa Ujikom? Nggak tahu lah. Ujikom dulu ya, karena Ujikom ini tanggal 4 ini bakal ada tes. Ya, kalau di Jalur tanggal 4. Tanggal 4. Hari ini tanggal 1, berarti 3 hari lagi. 3 hari lagi. Ya, kemarin sudah banyak juga yang nanya-nanya, Pak Ujikom itu apa? Makhluk apa Ujikom? Baru tahun ini ada kok, selama ini tidak kate. Benar, itu kan menunya baru tuh di SIM PKB itu. Ya, ada uji kompetensi. Baru. Kemarin tidak kate kan? Tidak kate. Uji nyali ada. Karena uji kompetensi ada. Karena uji nyali, karena kalau bisa kemarin kan cuma buka info GTK Pak. Uji nyali tadi sisi dikit tidak cair. Tidak baca kalau orang buka SIM PKB itu kan jingoknya pasti kalau tidak PPG kan. Iya. Tuh kan paling PPG di jingoknya. Kalau tidak info GTK. Sekarang ada ujikom. Jadi guru-guru yang terpanggil inilah masih aneh lah ya. Dengar istilah ujikom. Iya, kemarin ada yang nanya, Pak, ujikom itu makhluk apa sih Pak? Makhluk apa? Jadi kalau ujikom itu kan kalau bahasa resminya itu kan uji kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Jadi UKKJ. Jadi kalau di aturan itu tuh apa ya? Karena ini aturan Pak, ada pacak gitu. Jadi kalau di aturan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 itu tentang jabatan fungsional tuh guru itu dia wajib diuji kom. Wajib seluruh guru. Iya. Jadi yang diuji kom itu golongan, kalau di aturan ya, aturan teknis itu ada golongan 3B ke 3C. Kita bahas guru dulu ya, bukan kaget perubahan kepengalaman jenjang. Kita bahas guru dulu. Jadi
golongan 3B ke 3C, terus golongan 3D ke 4A, dan golongan 4B ke 4C. Itu jadi syarat naik pangkat apa? Iya. Syarat kenaikan pangkat. Jadi di aturan Menpan RB itu mah itu. Jadi kemarin juga banyak guru-guru tuh yang nanya, Pak, kami sudah megang SK3C nih. Iya. Kenapa kami masih dipanggil? Masih dipanggil, iya benar. Panggil Ujikom. Iya. Jadi kami balik nanya lagi, Ibu naik pangkat kapan? Maret 2023. Kalau di aturan itu, Bu, selama tahun 2023, sepanjang tahun 2023 dari Januari sampai Desember tetap terpanggil. Oh. Berarti yang 2023 ke bawah. 2023 ke bawah? 2023. Iya. 2022 ke belakang. Iya. Itu tidak. apa 2023? Batas 2023. 2023. Tetap akan terpanggil. Karena kan sudah sudah online sekarang kan by system. Itu wajib ya? Wajib itu tidak fardu ain. Fardu ain. Fardu ain wajib berarti. Ya mungkin wajib ya fardu ain enggak lah. Fardu ain. Tidak maksudnya kalau tidak melo ujikom apa tuh? Ya masalah apa bakal menimpanya? Nah itu tadi masalah tuh pasti akan banyak lah, pasti ke depannya secara administrasi pasti akan terhambat pasti. Salah satu kan untuk naik pangkat tuh pasti akan ditanya ujikom. Naik pangkat. Ujikom pasti akan ditanya. Ujikom itu tadi sesuai jenjang. Karena di BKD juga masih katanya sudah ujikom belum ada. Jadi kalau di aturan Menpan RB itu, kalau di aturan itu ya saya ingat aku tuh semua yang namanya ASN. Berarti kan ke depannya kan bukan hanya guru baik. Berarti bukan P3KW. Bukan PNSW, P3K juga. P3K juga berarti. Bakal ada ujikom. Bakal ada ujikom berarti. Kalau di amanat Permenpan itu ya. Berarti kan semua makhluk ASN lah. Yang semua ASN pasti kan. Itu pasti akan kena. Nah, tinggal mungkin formulanya mungkin ya, teknis pelaksanaannya mungkin berbeda. Kalau PNS tadi untuk kenaikan pangkat, berarti kalau P3K bisa untuk perpanjangan kontrak? Kemungkinan kayak itu ke depannya. Jadi syarat perpanjangan kontrak? Mungkin salah satu penilaian perpanjangan kontrak. Jadi kan uji kompetensi tadi. Jadi kalau di Menpan RB itu kayak itu, terus lagi ada mungkin di kementerian itu ada namanya Perdirjen 2626 kalau nggak salah tentang model kompetensi guru. Selanjutnya Perdirjen 0802 kalau nggak salah itu. Jadi itu ada yang bisa dibaca lah itu lebih spesifik lagi penjelasan. Nah itu, jadi wajib lah, fardu ain lah, Berarti siap-siap berarti yang belumnya. Siap-siap. Ini kan baru pertama nih. Baru pertama tahun ini. Baru pertama. Kayaknya pada kaget galau kan. Iya. Selama ini kami tidak pernah. Itu jadwalnya memang setahun sekali apa cak mana? Kalau jadwal itu kalau kemarin perbincangan di Zoom juga itu setahun itu 3 kali. Setahun 3 kali. Jadi di Mei, di Juli, sama di November. Oh, berarti bakal terpanggil galau artinya? Iya, terpanggil. Jadi kan setiap tahun itu 3 kali. Jadi kan kita tuh mungkin terlupakan lah. Jadi yang kita nilai ini sisi gurunya, bukan sisi pegawainya. Jadi kan guru itu kan ada jabatan fungsional guru pertama, jabatan fungsional guru bodoh, terus lagi madya utama. Nah itu yang kita nilai kompetensinya itu. Di situ. Apa itu, outputnya apa itu? Sertifikat. Jadi sertifikat itu bisa dipakai untuk kenaikan pangkat pasti. Terus lagi kalau memang dia salah satu ya ke depan itu kayak untuk kepala sekolah, siapa tahu kayak jadi pengawas itu ya bernilai lah sertifikat itu. Untuk jadwalnya tanggal 4 ini. Rencana tanggal 4 ini karena seluruh nasional. Iya, diplot. Itu kan sudah diplot sesuai jadwal. Jadi kalau Palembang itu kita dapat jadwal itu tanggal 4. Jadi tanggal 4 itu kalau sesuai jadwal ya. Kalau untuk guru muda ke madya berarti kan dari 3D ke 4A. Itu tanggal 4 itu jam 12. Itu sesi ke-63. Bayangkanlah, sesi ke-63. Jadi sesi 63 itu Palembang itu jam 12.30 sampai jam 15.40. Itu di SIM PKB. Iya, dia online, semuanya online. Semuanya online. Nah itu selanjutnya kalau untuk yang pertama ke muda itu jam 4 sampai jam 6 sore. Jadi kalau pacak guru-guru untuk KG pantau SIM PKB-nya, jadwalnya kan di situ sudah ada. Dan semuanya itu kan online, daring. Kalau kita Palembang di mana tuh? Di pusat ke di mana? Rencananya itu kan di dinas, tapi karena ada teknis lah.
kesalahan teknis. Jadi mungkin kita alih ke SMP 19. SMP 19 ya. Palembang itu kalau nggak salah jumlah pesertanya 246, sorry, 246. 246. Itu di SMP 19 kalau. Rencana Di hari itu kalau tanggal. Di hari itu kalau serentak. Karena ada pacak waktu itu se-Indonesia Raya. Jadi sesi kita tuh jam itu. Kalau lewat, Ya wassalam. oh salah. Tidak, maksudnya apa? Bakal ada panggilan berikutnya apa mana? Nah mungkin kan kalau ya kita mungkin koordinasi dengan pusat dulu ya, bisa diganti sesi apa tidak ya. Maksudnya dia kan di periode pertama nih, bisa nggak diplot ke periode kedua atau periode ketiga. Nah itu kita koordinasi dulu. Tapi yang jelas kalau memang bisa diikuti, ya diikuti. Ikuti ya. Karena kalau tidak pacak diikuti ya mungkin kaget kan bersurat, apa kan? Karena namanya sudah terpanggil. Ada yang kemarin tuh ada dua kemarin tadi, ada dua guru yang sudah dia tidak bisa ngajarin. Tapi kami ngomong bersurat, jangan kami kesalahan karena ibu sudah terpanggil. Oh. Satu sama kasusnya sama. Apa itu? Dia nikah ke anaknya kan loh. Oh, anaknya yang nikah. Iya kan, bukan dia yang. Dia kan di Poco hari. Nggak kan orang lain dampingi suaminya. Kalau dia yang nikah. Nah, itu Jadi jadi bisa diundur kalau dia yang nikah kan. jadi mungkin ya kita maklum lah ya kalau itu mungkin ya kami ngomong kemarin bersurat baik. Karena suatu lain hal mungkin kayak itu. Jadi kalau apa uji kom itu kalau bisa kaget kan diikuti oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya jangan panik lah. Pasti kan ada kawan-kawan yang mempersiapkan lah di situ. Kawan-kawan dari dinas. Kayak UKG dulu ya. Pernah Hampir kan sama. Uji kompetensi guru dulu kan. Kompetensi guru. Jadi kan dia tuh kan daring ya, asesmen itu daring, penilaiannya daring. Jadi kalau pacak kaget Bapak Ibu guru tuh bukannya kami tidak nyiap ke. Jadi di sana tuh kaget bawa laptop. Ya takutnya fasilitasnya sana kaget kurang. Kalau bahasa kita udah setangan. Yo. Sudah tuh yang pesertanya kan banyak. Jemaah ini kan banyak. Iya. Nah itu. Pokoknya tidak tercover kan. Tidak tercover. 19. Iya. Kalau bisa kan bawa laptop dewe, bawa. Berarti bukan di dinas, karena di Simpek KB itu lihat masih di dinas pendidikan lantai 3 aula kan. Rencananya di situ karena ada teknis lah kemarin itu. Aula kita lagi direhab ternyata kan. Nggak dikontrak kan? Aula itu lagi direhab, kita juga ya udah tahu ternyata lagi diperbaiki lah. Akhirnya segera dipindah ke di dinas, di SMP 19. Itu yang terpanggil uji kom tuh kira-kira ada by name-nya, siapa dulu itu. Apa pantau bae terus? Dia tuh panggil galau. Bakal tuh panggil galau kan? Iya, tapi kami kan baru 2 nih. Iya. Guru kami kan baru 2 nih terpanggil. Kami kan banyak nih guru, ada 50-an. 50-an. Nah, sekarang balik lagi ke golongan pangkat dia. Kapan dia, misalnya dia duduk di jabatan 3C kapan, 4A kapan. Nah, itu pasti akan terpanggil pada saat dia mengajukan naik pangkat. Naik pangkat misalnya, dia pasti akan disuruh uji kom di SIM PKB tadi. By system karena kan berarti terhambat masa gitu kalau misalkan dia naik pangkat, dia belum uji kom. Berarti nunggu panggilan dulu. Panggilan uji kom. Oh, itu. Ya fardu ain tadi ya. Fardu ain itu. Wajib tuh tidak. Wajib. Tidak wajib. Sampai wajib kan berarti kan wajib militer harus itu. Fardu ain lah. Jadi kadarnya agak turun setengah lah kira-kira itu. Nah, yang informasi penting nih yang P3K ini berarti. Kalau dia memang syarat untuk perpanjangan kontrak, kan P3K angkatan pertama itu 2020 kan? Iya. SK-nya kan, berarti 2024 akhir habis. Iya. 2025 itu sudah harusnya taken kontrak ya kan? Iya. Berarti dia harus uji kom nih berarti di 2024 ini. Ya kalau kemarin direncana kayak itu. Cuma kita belum tahu mekanismenya ya, formulanya kayak mana kan. Mungkin salah satu di situ. Kalau di amanat undang Permenpan tadi kan. Iya. Harus ya ada istilahnya standar ngukur lah ya. Standar ngukur kompetensi lah kayak. Iya, karena kalau dia perpanjangan kontrak belum uji kom kayak nggak bisa dulu. Kaget takutnya secara administrasi. Iya. Secara administrasi terhambat. Sama kayak contoh kayak jauh-jauh sama kayak kita ngisi apa kinerja kan? Kinerja tuh yang di dinas itu banyak yang guru-guru yang ya sama ini sudah kita saran ke guru-guru DP ya. Guru-guru DP itu kan balik ke dinas kan. Ya? Iya kan balik ke dinas kan. Bukan balik ke dinas, balik ke sekolah negeri. Kan harus ngajar di sekolah negeri kan. Ya. Itu kan sudah lama digaung tuh. Ternyata pada saat sudah diterap ke kinerja, My ASN, ya benar kan? Akhirnya pada saat penilaian dia tidak bisa, karena guru PNS itu yang nilai harus kepala sekolah PNS atau dinas. Nah itu akhirnya kan di situ, salah satu terhambatnya di situ.
Nah itu jadi ada ya bisa dikatakan pemerintah ini kan sudah tertata rapi lah, disusun by sistem kan, dirapi ke lah. Jadi yang sekolah swasta itu untuk GTY, yang negeri dan negeri, jadi kayak itu. Nah sekarang nambah juga, lagi kalau uji kompetensi itu bapak ibu dibawa laptop dewek, kalau baca Chromebook ya. Chromebook bisa ya? Insya Allah baca, selanjutnya bawa kabel listrik lah, gitu kan nggak tahu ya, sama bawa paket data, ke jemaah banyak. Ya, bawa duit yang gua. Ya, bawa duit. Ya, kalau habis bensin, beli bensin. Karena yang jelas kalau yang golongan 3D ke 4A itu hampir 8 kelas. Apanya? Pesertanya. Oh, untuk tesnya kayak Tes itu paling udah disiap itu lokalnya. Sudah 8 kelas. Kalau yang golongan 3D ke 4A itu 8 kelas. Satu kelas itu uang 25. Nah, kali ke baik. Banyak kan jemaahnya. Iya, di hari yang sama. Di hari yang sama. Berarti ya siap-siap paket data. Siap paket data. Takutnya udah support, bukannya udah galaknya, takutnya udah support. Jangan kaget. Meroto sampai sana udah connect segala macam bla bla bla, jangan. Lebih baik yang kita sampai ke dulu, siap ke bawa laptop yang setangan, jangan ada setangan. Cara kita bawa motor ada setangan ini, sempurna kan? Bawa HP, untuk hotspot siapa tahu kan. Pakai data, jangan lupa stamina lah, jangan takut kayak. Itu apa tesnya, sistemnya cak mana itu? Apa pecah pilihan ganda apa cak mana itu? Sama kayak kita CAT itu. Oh, kayak soal-soal CAT itu. Iya, sama kayak kita tes itu. Materinya? Jadi, ya pembelajaran. Banyak, tapi itu kan banyak narasi, bercerita, deskripsi. Oh, deskripsi itu. Itu berarti ada. Jadi kalau ada skor ya, ada skor. Jadi kalau untuk materi ujian itu, kalau guru itu kan biasa kompetensi teknis lah sama manajerial. Ya. Kalau guru pedagogik, terus lagi profesional sosial kepribadian lah kayak itu. Tapi kalau yang dia 3D ke 4A itu ada studi kasus. Nah, ya itu. Ada dua tuh kulihat tuh di SPKB itu. Studi kasus. Ada yang tes, ada apa sih kok lagi sebelahnya itu? Studi kasus itu ya. Tapi soalnya tetap di situ lah. Tetap di situ lah. Mas soal di dapur, enggak mungkin lah. Bukannya setelah selesai ini kayak ada tes lanjutannya bukan ya? Dia digabung di situ. Digabung gitu. Kalau kemarin itu kan mana ya, kalau dia ahli pertama sama ahli muda itu kan ada KPA-nya. Bahaya. Bukan gaya-gaya. Kira gaya. Jadi kalau dia ahli pertama ke ahli muda itu kan dia tuh 120 menit. Makanya yang jam 4 sampai jam 6 sore. Itu 120 menit, soalnya 68. Nah, tapi kalau dia ahli madya ke ahli muda ke madya yang 3D ke 4A, dia 68 menit plus 12 30 menit. Karena ada yang studi kasus tadi. Jadi soalnya 68, kalau yang SJT-nya itu 68, studi kasusnya 12. Itu enggak boleh ngajak rewang ya. Apa dukun misalnya. Kan banyak yang guru-guru yang lah sudah tua megang mouse gemeteran. Enggak lah, kayak kan ada kawan-kawan dari dinas yang bantu. Ada. Jadi Bapak Ibu jangan ditakut ke lah. Iya, ada yang aku udah nak melok katanya. Justru kalau Bapak Ibu itu justru itu masalah baru kakek. Iya. Ngapa kakek naik pangkat cak mano? Naik haji? Lain cerita. Lain ya. Kalau syaratnya. Kalau yang jelas kalau naik kepangkatan itu lagi jadi ya itu salah satu syarat. Pasti akan ditanya sama pihak BKD atau bagian kepegawaian, sudah uji kom, ada sertifikatnya. Nah itu jadi apa syarat mutlak lah kaget kan. Itu jadi kalau besok ya ikuti baik kayak itu kan. Sehari karena itu tidak boleh lewat, soalnya tanggal 4 itu hari apa itu? Hari Sabtu. Sabtu kalau bisa kan sebelum jadwal pelaksanaan 30 menit atau 1 jam lah standby. Sama cek kita sebelum pertandingan pemanasan dulu lah. Iya, cek lokasi. Karena itu kan udah pakai nomor tuh. Udah pakai nomor kan. Pakai nomor. Berarti langsung datang duduk di mana kan. Kayak gitu. Karena nomor kan kayak seolah-olah kita setting. Iya. Karena itu loginnya di SIM PKB masing-masing. SIM PKB masing-masing. Nah, tapi kan yang jelas itu tuh di satu ruangan. Ibu misal Bapak Ibu dapat di ruangan mana, ya ruangan mana kayak di situ. Waduh. Dikumpul ke kayak di situ. Tidak mungkin lah, risiko ruangan di bawah pohon. Yo, ada yang di pucuk pohon. Nah, kayak kan di situ.
bahayanya tuh kaget kalau itu tadi ya yang dikhawatirkan kalau Ida datang banyak sih yang Pak aku dosa datang Pak, jangan itu kaget nimbul ke masalah baru masalah foto, janganlah, kalau bisa ya diikuti lah, bahaya kalau kaget ke depannya udah ikut kaget kan yo bermasalah Masalah ya. masalah untuk bapak ibu dewe kayak itu yang kami khawatirkan. Jadi kalau untuk jadwal itu pelaksanaan itu kan social judgment test. Aku ini maksudnya kan ada ya? iya Social judgment test. Nah, iya. Situasional judgment test. SJT. Jadi SJT. Jadi itu tuh kegiatan sehari-hari bapak ibu lah. Pembelajaran di kelas. Iya, narasi deskripsi lah gitu. Nggak usah apa lah kesannya tuh pecah ujian apa gitu. Raju tegang ini ada hal-hal tertentu yang tegang gitu. Tegangnya memang. Jadi SJT, kalau SJT itu kan tanggal 24. Iya. Sampai tanggal 24 di jadwal tuh. Kita dapat tanggal 4. Terus lagi kalau untuk pengolahan data tuh dari tanggal 4 itu pengolahan data tanggal 6. Itu tesnya sekali itulah. Sekali itu. Berarti setelah selesai itu apa lagi tahap selanjutnya? Ya tinggal nunggu kayak. Tanggal 6 tuh diolah data tuh yang hasil yang tadi skor segala macam. Nah, pengumuman kelulusan sama pembagian sertifikat itu tanggal 9 sampai tanggal 14. Oh, yes, ada apa namanya yang di konten kita sebelumnya itu? Lini masa. Ada lini masanya. Nah, setelah jadwal ini baru kaget itu tadi kan ada yang mau PPG, ada namanya kaget siapa yang pengen jadi pengawas. Nah, yang balik lagi Kak, yang tadi kan guru. Iya. Kalau yang untuk pengawas sama jadwalnya? Beda. Ini kalau jabatan fungsional pengawas itu dia siapa pengen jadi pengawas? Oh, bukannya seluruh pengawas? Tidak, yang sudah statusnya pengawas, uji kom juga tidak? Tidak, belum. Kaget. Ini guru dulu. Oh. Tapi kalau yang JF pengawas itu kalau tidak salah dia siapa yang dari guru penggerak itu dia pengen jadi pengawas. Jadi kalau SJT guru itu seingat aku dia tanggal 4. Tanggal 4. Nah, pengolahan data itu kalau tidak salah itu setelah tanggal 4. Tanggal 6 tadi. Tidak mungkin di tanggal itulah. Yo. Kakek kan nanya, tesnya tanggal 4. Langsung keluar kakek kan ada. Oh iya. Pecah CAT itu kan langsung begitu soal terakhir langsung keluar skornya kan. Skor. Selamat, Anda beruntung. Nah, kakek ada passing grade-nya juga berarti ini. Kan ada skornya tadi itu. Ya ada skor minimumnya. Iya, dia itu kan 100 berapa tadi itu? 168 soal. Iya, berarti ada lulus tidak lulus nah itu. Iya. Kalau tidak lulus panggil lagi. Ulang lagi. Oh, berarti ada kemungkinan tidak lulus berarti. Kemungkinan ada. Kira itu pecah sudah selesai tes apapun hasilnya dapat sertifikat itu. Saya tidak juga nih. Ada skor ya, ada skor minimum ya. Skor minimum mungkin karena kan itu kan ya terkait dengan uji kom tadi kan mengukur standar kemampuan guru ya. Iya, berarti kalau yang tidak sampai nilai itu tidak sesuai kompetensi. Iya. Itu ya? Mungkin di situ. Kayak itu. Tapi ya tidak usah dikhawatir ke. Iyalah, jadi beban ya ini pulau kaget. Karena kata Pak Adi tadi kan soal-soalnya tuh ya tentang kegiatan guru sehari-hari itu lah. Kegiatan guru sehari-hari. Ya, jadi yo udah usah ditakut. Ya kalau guru PJOK soal PJOK. Guru kelas soal guru kelas. Tidak mungkin lah guru PJOK guru agama. Guru agama soalnya. Iya, karena guru agama bukan di kita. Hah? Di mana? Kemenak. Oh, guru agama ada juga. Ada. Uji kom. Jadi pemanggilan kemarin itu direncanakan di kita di dinas kabupaten kota masing-masing. Banyak yang kemarin pada saat rakor itu ya bukannya tidak galak bantu karena kan kewenangan ya balik kewenangan tadi guru agama itu kan kewenangannya pusat kemenang karena dia kan kalau bahasa kita tuh garis komando juga kan siko lurus dia tuh kayak itu jadi dia kemarin beberapa bulan yang lalu kan kita kembali lagi bukannya tidak galak diurusi. Iya. Induknya beda. Tuh, bukan galak diurusi ya, beda lagi case-nya karena induknya beda. Berarti kaget ya, ada panggilan khusus guru agama. Guru agama uji kom tadi itu. Lagi mungkin ya setelah ini kan mungkin koordinasi lagi mungkin dengan kawan-kawan dari pusat kerja itu. Oke, caknya clear ya, ini ya cukup jelas ya. Clear Oh, tidak clear ya? Pakai apa?
Orang Aring. Orang Aring. Ya cukup jelas karena ini sudah tanggal 1. Tanggal 1. Tanggal hari ini hari apa nih? Hari Rabu. Hari Rabu gajian saya. Tanggal merah tapi bank tutup. Tapi antri di ATM. Jadi tanggal 2, 3, 4 hari Sabtu, udah ramu lagi. Pokoknya pantau baik, pantau di SIM PKB-nya. Khusus yang kota Palembang ya jangan lewat ya. Iya, Kalau iya. takutnya kan guru ini kan ya namanya guru-guru ini maaf tuh Kak sudah umur kepala 4 kepala 5 kan. Kadang-kadang yang ngurus-ngurus yang itu tuh kadang enggak peduli. Bukan enggak peduli, karena katanya urusan dengan duit. Iya, itulah tadi. Jadi lupa. Iya. Kamu sering ke kantor, Pak, aku minta resep SIM PKB. Oh, sama ketua KKG Paca, ketua MGB Paca. Iya. Tidak, Pak, kenapa Pak Dinian? Ngapa lupa? Biasa, Pak, lupa. Oh, ya aku kamu nih kan. Karena katanya urusan dengan duit lupa. Coba password ATM, ingat gak juga? Nggak usah dicatat, pasti ingat. Itu tadi kan. Jadi mereka ini kalau tidak kita ingat kan, Iya. khususnya kawan-kawan operator yang biasa Iya. depan laptop kan, ya ingat kalau cek lah SIM PKB-nya. Cek. Takutnya kayak aso tidak terpanggil, toto terpanggil. Nah, itu kan tanggal 4. Tapi yang jelas jangan takut kalau misalnya periode dia terpanggil, periode selanjutnya. Periode Selanjutnya. Terus tahun itu 3 kali. sampai pensiun dipanggil gitu. Terus Yang jelas itu kan ya sekarang kan sudah apa ya, era digital ya. Maksudnya dokumen itu kan tidak lagi dibawa ke dinas. Zaman portofolio dulu kan, ini kan cukup upload. Makanya kemarin kemarin tuh sekitar 500-an kalau nggak salah. Yang terpanggil. yang untuk uji kom ini. Uji kom tuh 500 sekian, hampir 600. Makanya banyak daerah tuh, wah Palembang banyak nih. Ayo. Oh, itu sudah termasuk banyak itu? Banyak, Pak, 600 itu. Oh. Nah, guru kita SD SMP? SD SMP. Nah, begitu pada saat upload berkas, ya mungkin ya itu tadi ya. Mungkin Ada yang teledor atau dokumennya sekolah. Ada yang ditolak berarti? Ada yang sekolah dokumennya. Nah, itu tadi. Nah, ada yang ditolak. Misal kayak ini. Dia salah satu persyaratan yang dipinta ya, by system itu kan SK jabatan fungsional. iya, Nah, mereka ada SK Japung 3A, yang pinta SK Japung 3B. Atau Pak ini juga banyak terkendala nih. Iya. Jadi nak menjelang pendaftaran uji kom kemarin banyak yang ke Heboh, dinas kan. ke dinas. Nanya paknya Iya, mana kan. sampai kawan yang di dinas tuh ya merotok, selama udah pernah 2000 muncul. Iya, karena enggak berhubungan dengan duit tadi. Karena ada berhubungan dengan duit dari agui. Begitu ada yang cek ini baru. Ini kelabaka, sampai kawan yang dinas tuh, ya kawan kita. Iya. Gara-gara adil lah kan, gara-gara aku. Baru ngurus pak kalau. Ngurus sipak galau, ada yang ngurus juga SK Japung. Iya. Makanya kepada ada yang ditolak, misal SK Japung 3, kan dia pindah SK Japung 3D nih. Yang diupload 3A, No. 3B. Lah expire. Ya bukan expired, bukan yang dipinta. Bukan yang dipinta. Akhirnya bas sistem kan ditolak. Gitu. Jadi kalau misal Bapak Ibu SK Japungnya udah ada ataupun tercecer lah ya, silakan ke dinas minta surat keterangan. Kayak sama kawan-kawan di kepegawaian. Jadi itu yang penggantinya. Penggantinya Di-upload, ya? Di-upload. Jadi siswa berapa nih? 400-an? Dari sekitar 246. Yang Dari 500. Dari 500 ya? Tinggal hampir separuhnya. Iya. Ya? Banyak juga yang ditolak. Banyak itu. Ya terpaksa aku nolak. Ya. Apa dia nolaknya? Enggak lah, bahas sistem lah. Sistemnya? Karena yang dipinta lain, tadi kan bahas sistem kan dipinta. Iya. Ada juga yang lucu, kawan-kawan itu kan, ya bukannya lucu sih. Mungkin dia tadi ada yang sekolah, dokumen tidak terkeruan kemana. Itu kalau sekolah tuh scan dulu lah minimal. Guru-guru aku juga inget kayak itu. Sebelum sekolah, scan dulu. Ya, apa ya, Pak Paca tak minta tolong, Bu, kan yang ngusulku ibu, bapak, masa aku minta tolong ke sana, tempat yang sekolah, kan ibu dewek ya aku, berasan ke sana mana, aku nggak bisa, itu. Jadi ya benar tadi kalau misalnya memang ada sekolah ya scan dulu, apa fotokopi dulu, arsip ke dulu, diarsip ke dulu lah. Jadi pada saat genting kayak ini tidak lagi kelabakan kayak gitu. Oke, ada lagi? Tanya ke apa? Ada apa? Ya biar jangan kalau temanya uji kom, kayaknya sudah jelas ya. Yang penting tanggal 4 ini Bapak Ibu yang terpanggil jangan lupa datang. Yang belum ngerasa terpanggil juga cek SIM PKB-nya, jangan-jangan kayak tapi sudah pendaftaran administrasi ya, kemarin seleksi administrasi ya. Lagi kan dibuka lagi setelah pembagian
kelulusan kayak gitu. Ya karena kemarin juga tadi yang sudah ngupload berkas itu banyak yang lupa juga. Iya, Sudah ngupload sudah. selesai. Nggak ada Jadi dicek terus lagi lagi, kan iya. si PKB kan. Ya galak-galak dicek siapa tahu termasuk yang di 200 sekian tadi kan. Iya, yang jelas Panggilan. pokoknya kalau di jadwal itu tanggal 4 Mei ini pelaksanaan, pembagian sertifikat itu sama kelulusan itu tanggal 1 Juni. Sama yang untuk tahap-tahap selanjutnya juga dipantau terus si Ya, PKB. tahap selanjutnya itu pokoknya setelah pembagian sertifikat periode pertama, kayak langsung panggilan periode kedua. Kayak gitu. Nah, yang jadi apa yang jadi mungkin ya lagi ada apa podcast selanjutnya lah untuk yang P3K uji Yang P3K uji kom itu kayak mana itu penting itu. Kalau P3K taruhlah kalau yang PNS untuk syarat naik pangkat. Kalau yang P3K ini kan mau dia harus perpanjangan kontrak. Iya. Kan? Kalau dia tidak uji kom, nah Ya mungkin itu kan persyaratan ukur kompetensi dia ya, Iya. kompetensi guru tadi ya. ya mungkin ya syarat perpanjangan kontrak itu kan penilaian kan. Penilaian. Entah dari kepala sekolah, Iya. entah dari apa. Mungkin salah satunya uji kom tadi kan. Heeh. Untuk Salah satu P3K. di situ. Makanya sering juga sampai ke dengan ya, kawan-kawan guru, terus lagi operator, kadang ya aku nginget aku deh bahwa ASN itu tidak lagi zona nyaman. Ya. ASN ya, tidak lagi zona nyaman. Maksudnya datang absen, balik, tidak gawe apa berduduk baca koran segala macam bla 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 bla. Yang 4 balik absen lagi. Itu ASN zaman dulu tuh. Zaman dulu. Iya. Jadi tidak kayak itu lagi. Itu lagi Dari harus segi proaktif ya. proaktif terus juga yo ke depan ini yo pegawai juga no uji kom gitu. Itu yang selain fungsional ada yang struktural juga. Direncanakan kayak itu. Cek itu juga. Tinggal Yang di mungkin kan instansi. iya, mungkin kan tinggal mekanisme teknisnya kayak mana. Tapi belum. Belum. Karena kan ini baru tahap pertama. tahap ya. pertama. Mungkin mekanismenya kalau yo kadang kuliahku belajar lihat-lihat dari daerah-daerah lain, contoh kayak di daerah Jawa lah kita contoh kayak di Jawa Barat atau segala macam itu di KPSDM-nya itu ada pelatihan di uji kom juga sudah dijalan. Kayak itu. Misal dia pengen anggaplah BKPSDM-nya pengen rekrut ada yang pensiun misalnya, untuk ngisi kekosongan dia harus uji kom. Oh. Dilelang. Nah, dilelang ini kan dia siapa boleh masuk. Syaratnya uji kom tadi. Uji kom tadi sudah ikut uji kom belum, persyaratan nah itu kan berarti kan terbuka untuk siapa baik. Tidak lagi metode Uji kom ini barang baru. Jadi nah, itu tadi ada WA masuk. Ayo bukannya marah. Dia ini mungkin bertanya, cuman ada notasi kalau lagu itu notasi agak sedikit nyentak. Pak, uji kom ini makhluk apa? makhluk apa? Makhluk astral loh. Uji kom ini makhluk apa, Pak? Iya. Selama ini tidak kati, untuk guru tidak kati, makhluk apa? Ya akhirnya kita pelan-pelan jelas kalau uji kom itu kayak ini. Tapi sekarang lah ngerti dia. Ya walaupun tidak ngerti, akhirnya dia ngerti. Apa masih mikirnya makhluk apa nih? Iya. Nggak cat itu. Karena itu tadi ya selama ini kan nyaman. Iya. Nyaman. Guru-guru yang belum terpanggil siap-siap ya. Siap-siap. Dan juga mungkin bocorannya itu kan, ya, tapi aku belum tahu isu. Ini kan baru isu, cuma belum tahu. Misal, ya dia uji kom nih. Cuma aku belum searching, belum aku cari ini kebenaran isu berita ini. Misal Ari guru 3D, nah ke 4A, sertifikasi, misal ya. Kan sertifikasi 4A nih. Iya. Gaji 4A kan? Gaji 4A. PNS itu kan. Nah, begitu dia nak uji kom tidak lulus, sertifikasi gaji 3D. Oh. Tapi aku belum tahu kebenaran ini. Berarti kan yang dinilai itu sisi gurunya, bukan sisi pegawainya. Jadi kalau nak lulus, Ada sangkutannya ke sertifikasi. nah, Masalah. tapi aku belum cross check itu informasi kemarin pada saat Kita cross checknya kemana? dia kaget, belum tahu. Kita cross check dulu. Lagi kita cross check. Jadi kemungkinan itu aku belum cross check berita info itu, isu itu. Jadi kalau misalnya sertifikasinya gajinya 4A, begitu udah uji kom tidak lulus, sertifikasi 3D. Balik ke 3D. Kabarnya, cuma belum tahu aku itu. Jadi kan ya bukan wajib fardu ain tadi. Nah kalau ada hubungannya dengan duit ini biasanya semangat. Biasanya langsung ini guru-guru lagi langsung nak ngecek kalau kayak. Ayo
gawat ini. Ya, karena sertifikasi. Ya karena kan ya itu tadi kan semua kan sudah apa ya, by system ya. Ya seperti yang aku cerita, aku tuh kan by system, aku lagi ngomong begitu sudah nik terbuka, nah ngomong apa lagi? Ayo. Sampai pinjaman diutang di sini ketahuan kan dulu kan? Dulu. Ya sekarang juga pajak. Namun sih pinjaman utang di sini ketahuan kan. Belum lagi yang kawan-kawan guru yang sertifikasi, aku tidak umroh, aku tidak berangkat, gitu. Kursinya dia tahu kita berangkat. Karena kan bisa keluar. Ya benar. Bisa kan keluar pakai nik, berapa hari. Sampai kemarin juga ada kawan-kawan dari, kalau aku sih setuju satu data itu, jadi pakai nik. Ada kawan-kawan dari kepolisian tuh begitu nyari tindak pelaku pidana kan kejahatan kan dengan nik ketahuan, titik koordinat dia di mana ketahuan. Jadi itu kayak di mana tuh, di Jerman itu sudah itu. Kita kemarin cuman One ID itu. One ID ya, di Jerman sudah. Kita juga sudah kemarin ada kawan-kawan dari polsek mana tuh, alhamdulillah sudah bisa bantu lah kemarin gitu kan. Aku waktu ke Jerman dulu ngobrol sama Kapoldanya kan. Kapoldanya ya. Iya. DPO kami sudah One ID aja. One ID gitu. Jerman sebelah mana? Ulu. Jadi jauh KTP, SIM. Iya. Pajak, jadi sudah sikok nomor jadi. Single user sudah. Ya. Nah, mungkin kita kan ngarah ke situ. Cuma mungkin ini namanya proses ya. Namanya kita negara kayak ini lah. Mungkin ada pro kontra. Ya wajar lah. Tapi kalau aku pribadi untuk kebaikan ya bagus ya. Bagus ya. Jadi ketahuan kalau udah baca bohong. Nah, itu. Sampai gawe tidak benar tuh ketahuan. Gawe tidak benar itu. Iya, ketahuan galau. Jadi yang gawe tidak benar. Jangan tidak benar gawe. Bener lah. Bener lah. Oke. Kayaknya sudah kita bahas galau. Ini ada 125 pertanyaan sini. Wes banyak ya? Iya, kalau kita lanjut ke pacak 2 jam lagi. Yang jelas jadi kita mbak yang penting-penting di sini. Yang jelas ya siap ke fisik, mental, kesehatan, enggak usah takut bawa laptop tadi ya, itu enggak usah dikhawatirkan lah. Kayak kawan-kawan dari dan jangan datang ya. Jangan datang. Ya, karena masih bakal panggil juga. Terpanggil. Pasti akan terpanggil. Jadi kalau ada kesempatan ini ya manfaat ke. Sama gak ngomong dengan ya dikit-dikit ini gak ngomong juga di masjid. Kita nih nunggu mati gak loh. Cuma bukan berurutan. Iya. Yang nyambut dia kena dia. Nah, bukan berurutan. Kalau berurutan lemah, kaget aku basi limo lagi giliran ya. Nah, ini kan tidak. Sekendak dia nyambut tuk. Nah, kira-kira saya itu mumpung masih bisa ikuti ya. Pasti akan dipanggil itu. Karena sudah by system. Sih. Tadi makasih Pak De. Oke, informasinya. Aku juga mau kasih sudah diundang ke sini. Kira tadi sudah dikontrak ke tadi. Jadi studio ini kita pakai lagi. Kemarin kan dengar info kan WA tuh, Pak, ini kosong ada Tapi kalau pilkada ada yang nak nyewa? Ya kalau silakan ya. Oh, telepon manajemen Pak. Kalau harga pas. Kemarin kan Pilpres kan kemarin kan? Iya, 04 katanya. Sudah, Google lah 04, cuma katanya 04. Sudah, makanya urung. Pilpres kemarin nak disewa sama 04. Iya. Tapi tidak jadi, batal. Atau kalau pilkada ini mungkin ada kayak. Jadi posko ini. Nama ngelantur. Oke lah Pak ya, makasih. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan, Bapak Ibu, guru. Kita akhiri sampai jumpa di podcast ya. Podcast. Cacaknya podcast. Podcast ini mereknya podcast bawah ini. Podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap di Ups ngopi bareng biar pintarnya jaga bareng. Ngopi dulu Pak De. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.